Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah erosi dan konservasi tanah, di mana kita sudah masuk ke pertemuan selanjutnya yang kita akan melanjutkan bahasan kita masih terkait pembahasan dengan model prediksi erosi ya. Terakhir kemarin sudah saya sampaikan terkait salah satu model prediksi erosi yang sering digunakan atau sering dimanfaatkan oleh banyak orang untuk memodelkan dari erosi, yaitu pemodelan dengan metode USLE atau Universal Soil Loss Equation yang pertama kali dicetuskan oleh Wismayer and Smith ya di tahun 1784 gitu ya. Kan tetapi karena memang penilaian metode atau model prediksi dengan USLE ini adalah salah satu model prediksi yang sudah sangat lama. Oleh karena itu, maka semakin ke sini terdapat beberapa penyempurnaan untuk apa itu metode USLE, dan juga nanti ada salah satu model prediksi erosi yang berbeda yang akan saya juga jelaskan di pertemuan kali ini. Oke, terkait dengan kemarin sedikit mengulang ya terkait dengan kemarin model prediksi erosi. Jadi model prediksi erosi itu ada jenis yang sering digunakan itu ada 3, yaitu USLE, GWEB, dan juga GUEST. Untuk USLE karena saya sampaikan tadi itu dia adalah salah satu metode yang sudah cukup lama berkembang, maka dari itu akan ada penyempurnaan sampai sekarang ini, sehingga nanti ada yang namanya metode RUSLE, yaitu Revised Universal Soil Loss Equation, dan juga MUSLE, Modified Universal Soil Loss Equation gitu ya. Kemudian ada juga metode GUEST, Griffith University Erosion System Template, yang dia memodelkan erosi berdasarkan input output gitu ya. Beda dengan USLE yang modelkan dari kondisi saat itu saja dengan memanfaatkan parameter-parameter yang sudah ada, lebih ke arah empiris. Kalau GUEST itu input output. Nanti insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas perkembangan dari metode USLE dan juga untuk yang GUEST yang dikembangkan oleh Griffith University oleh Rose tahun 1997. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu yang RUSLE. Jadi sedikit bercerita bahwa USLE itu kan di awal dimulai dicetuskan oleh Wismayer and Smith sudah era tahun 78 gitu ya. Kemudian karena USLE itu adalah salah satu model prediksi erosi yang memanfaatkan parameter yang dalam tanda kutip itu dia cenderung statis, maka dari itu setelah muncul berbagai macam keilmuan baru dan juga mungkin alat-alat baru untuk pemantauan terkait erosi, kemudian dirasa USLE ini terlalu sederhana ketika untuk memodelkan erosi, karena banyak sekali kemarin juga sudah sempat kita singgung, banyak sekali beberapa kelemahan yang tidak bisa diakomodir oleh USLE ketika kita ingin memodelkan erosi. Oleh karena itu maka muncul inisiasi untuk melakukan merevisi beberapa parameter dari USLE sehingga dia lebih secara operasional atau secara hasil nanti dia menjadi lebih reliable atau bisa lebih dimanfaatkan atau tidak over prediction ataupun under prediction seperti itu. Oleh karena itu muncullah yang dinamakan RUSLE atau Revised Universal Soil Loss Equation, yaitu model pembenahan dari USLE gitu. Jadi ini adalah pembenahannya dari model prediksi erosi USLE. Model ini merupakan model memprediksi besarnya erosi tahunan yang dipengaruhi oleh suatu bentang berlereng dengan tanaman dan sistem pengelolaan tertentu dengan aliran permukaan oleh suatu model erosi yang didesain. Jadi kalau RUSLE ini yang membedakan dengan USLE adalah bahwa di RUSLE ini dipertimbangkan juga kaitannya dengan aliran permukaan. Berbeda dengan USLE kita hanya menggunakan parameter hujan yang dianggap dia bisa menghancurkan agregat tanah atau detachment dari tanah gitu. Sehingga maka kemarin USLE itu hanya bisa untuk memodelkan untuk yang kaitannya erosi berjek dan juga erosi lembar saja. Berbeda kalau RUSLE ini sudah bisa lebih jauh, mungkin bisa untuk alur, mungkin bisa untuk
parit gitu seperti itu, karena dia sudah memperhatikan eh, koefisien atau aliran permukaan di dalamnya. Sehingga untuk rumus empiris yang digunakan untuk Rusley ini, maaf ini Rusley ya, bukan Guess. Rusley adalah rumusnya EA sama dengan RI kali KLSTP. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan Usley. KLSTP yang diganti itu hanyalah yang faktor erosivitas. Kalau di Usley kan kita mengenal erosivitas hujan, di sini diganti dengan RI gitu. Apa itu RI ya? Nah, bahas. Jadi RI itu adalah erosivitas hujan dan aliran permukaan gitu nih. Kalau yang lain itu saya kira sama. K itu adalah erodabilitas tanah, L itu adalah panjang lereng, S itu adalah kemiringan lereng, C itu adalah faktor tanaman, dan P itu adalah faktor konservasi. Yang membedakan di sini adalah RI. RI itu di dalam Rusley selain memperhatikan nilai erosivitas hujan, yang dia menjadi agen untuk mendetachment atau menghancurkan agregat tanah, dia juga memperhatikan aliran permukaan. Kenapa? Karena nanti yang akan bisa membentuk erosi lembar, erosi alur, erosi parit itu adalah aliran permukaan, bukan hanya dari sebatas hujan. Karena hujan hanya bisa erosi percik saja. Tetapi seberapa jauh dia bisa berkembang erosi lembar, erosi alur, erosi parit itu bergantung pada aliran permukaan yang terbentuk. Oleh karena itu, Rusley mempertimbangkan ini, metode Rusley mempertimbangkan bahwa selain erosivitas hujan, ternyata aliran permukaan itu juga sangat penting untuk ketika kita ingin memodelkan dari suatu erosi. Nah, terus bagaimana dalam model prediksi erosi ketika kita ingin menghitung nilai erosivitas dan juga aliran permukaan? Di dalam metode Rusley ini dikenal ada beberapa rumus ya. Kalau di Usley kita menggunakan nilai R atau erosivitas hujan itu dengan cara K kalikan EC kalikan I 30. Kemarin sudah kita bahas apa saja itu K, apa saja itu EC, ada I30. Jadi kan kalau di Usley kita mengasumsikan bahwa hujan yang bisa menyebabkan erosi adalah hujan yang terjadi setelah setengah jam gitu. Setelah setengah jam dengan durasi hujan tertentu seperti itu. Kan tidak semua hujan terus dianggap bisa melakukan erosi, kan tidak. Ada kriteria hujan yang bisa menyebabkan terjadinya erosi. Adalah apa? Adalah hujan dengan intensitas tertentu dengan durasi tertentu. Oleh karena itu akhirnya ketika kita ingin menghitung Usley, maka yang kita gunakan adalah hujan yang terjadi setelah durasi 30 menit gitu. Jadi kalau diasumsikan sebelum 30 menit hujan itu tidak akan bisa melakukan erosi atau mengerosi tanah. Tetapi setelah itu berlangsung 30 menit dan setelahnya itu barulah yang bisa menyebabkan terjadinya erosi. Itu untuk yang Usley. Nah, kemudian metode ini di dalam Rusley itu direvisi karena di situ tidak memperhitungkan dalam tanda kutip aliran permukaan. Oleh karena itu metode di Rusley diubah nilai R-nya dengan cara sigma 1,1735 kalikan 10 kalikan 1,5 log P dibagi PI kuadrat dibagi P dikurangi 0,08118 dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa membaca sendiri. Ya, dengan nilai PI adalah monthly rainfall atau curah hujan bulanan. PI itu adalah annual rainfall atau curah hujan tahunan seperti itu. Kenapa bedanya kalau kemarin Usley kan kita menggunakan data hujan itu data hujan harian gitu. Kita harus tahu selama sehari itu tebal hujan yang selama 30 menit lebih itu seberapa besar. Itu yang dihitung untuk Usley. Tetapi ketika kita ingin Rusley, berarti kita juga memperhatikan monthly rainfall atau curah hujan bulanannya dan juga curah hujan tahunannya. Kenapa ya? Karena tadi kita melihat pola tahunan dan bulanan, karena yang bisa mengakumulasi hujan menjadi aliran permukaan adalah kejadian hujan yang berlangsung selama bulanan atau selama tahunan. Jadi kalau hujan hanya sehari, mungkin aliran permukaan tidak akan terbentuk dalam cakupan besar. Tapi ketika itu terakumulasi selama beberapa hari, beberapa minggu, dan seterusnya, itu dia bisa terakumulasi dan membentuk aliran permukaan yang baru. Sama ketika tahunan juga begitu. Ketika setahun itu kejadian hujan ada berapa, itu bisa kita modelkan untuk mengetahui kira-kira terbentuknya aliran permukaan itu seberapa jauh. Sehingga memang dalam perhitungan walaupun
dalam teori itu Rusli memperhatikan aliran permukaan, tapi dalam perhitungannya tetap masih menggunakan curah hujan, tetapi curah hujannya tidak hanya curah hujan kejadian yang I30 setelah 30, tapi juga memanfaatkan curah hujan bulanan dan juga curah hujan tahunan seperti itu untuk menghitung nilai model friksi erosi. Kalau untuk yang lain itu sama seperti nilai K, nilai L, nilai S, nilai J, nilai P itu sama nanti cara menghitungnya seperti yang perhitungan model Rusli. Sehingga nanti teman-teman bisa melihat misalkan ingin mau menggunakan pemodelkan erosi dengan menggunakan Rusli untuk panduan penilaian K, L, S, J, P bisa mengacu pada Useley. Hanya yang dibedakan adalah yang untuk menghitung nilai R kalau di Useley. Itu kalau di Rusli digantikan RI yang mempertimbangkan adanya aliran permukaan yang bisa membentuk erosi alur ataupun erosi parit seperti itu. Itu untuk Rusli. Nah, kemudian ini bercerita lagi. Ternyata setelah merevisi Useley itu kan dikembangkan di Inggris ya oleh Wismayer and Smith. Jadi banyak dimodelkan itu di wilayah tanah-tanah di Inggris di iklim yang temperate atau iklim sedang gitu kalau kita mengenai ada 4 musim. Nah, akan tetap kemudian revise itu juga dilakukan dimodelkan oleh Wismayer and Smith hanya tahunnya yang lebih muda, sama-sama masih di Inggris, tanah-tanah di Inggris. Nah, tetapi pada perkembangan keilmuan karena ternyata metode Useley dan juga Rusli ini banyak digunakan di berbagai wilayah, baik itu yang iklim tropis, iklim yang mungkin agak lebih tinggi lagi, lintang tinggi dan seterusnya, menyebabkan ternyata tidak semua kondisi iklim itu dia memiliki model Rusli dan Useley ini bisa digunakan di iklim-iklim tersebut. Kadang masih under prediction, kadang over prediction dan seterusnya. Sehingga nilainya itu ketika itu dimanfaatkan di non iklim temperate atau di wilayah lain, itu nilainya menjadi banyak sekali errornya. Oleh karena itu maka dalam perkembangannya nanti muncul lagi yang namanya Musley, yaitu Modified Universal Soil Equation. Jadi dia adalah merupakan modifikasi dari Useley ini. Sebenarnya untuk metode Musley atau Modified Universal Soil Equation ini banyak sekali yang dikembangkan ya, tidak hanya yang diotak-atik itu satu parameter saja. Ini hanya saya contohkan salah satu yang contoh Musley atau modified yang dilakukan kaitannya dengan memodifikasi nilai erosivitas hujan. Ada nanti metode yang dikembangkan oleh ahli lain, mungkin di tempat lain itu yang diutak-atik itu nilai K-nya. Kenapa? Karena mungkin yang jenis tanahnya yang sangat berbeda di wilayah yang peneliti baru itu akan kaji dengan di wilayah Wismayer and Smith ketika meneliti. Ada juga yang diutak-atik nilai L, ada yang C, ada yang B dan seterusnya. Tetapi memang kebanyakan yang dia diganti-ganti itu adalah nilai E dan juga nilai K. Kenapa? Karena kalau nilai E erosivitas hujan kan kaitannya dengan curah hujan dan aliran permukaan. Itu biar antara tiap kondisi iklim itu kan berbeda. Iklim temperate dengan iklim tropik, dengan iklim lintang tinggi, kondisi curah hujannya jelas berbeda. Tren bulanannya juga jelas berbeda, tren tahunan juga berbeda dan seterusnya. Sehingga memang yang banyak nanti dimodifikasi itu adalah nilai E-nya dan juga K, karena jenis tanah juga bervariasi. Tapi kalau LSCP itu jarang karena hampir mirip semua. L itu lereng ya jelas seperti itu pengukurannya, kemiringan juga seperti itu. Kemudian kalau untuk tanaman juga seperti itu. Paling variasinya tuh karena kan untuk tarapan itu tidak menyebutkan secara spesifik spesies, hanya dia apakah dia berdaun lebar, berdaun jarum dan seterusnya seperti itu. Kalau P konservasi juga sama, dimanapun bentuk-bentuk konservasi sama. Paling yang membedakan itu yang dimodifikasi itu adalah yang nilai yang nilai R, yang erosivitas hujan dan juga nilai K, erodibilitas tanah seperti itu. Nah, ini saya contohkan salah satu metode Musley yang dikembangkan juga, yaitu Modified Universal Soil Equation, yaitu dengan rumus empiris adalah apa yang membedakan ya dulu? Apa membedakan? Di rumus ini Y sama dengan 11,8 Q kalikan Qp pangkat 0,5 kali K LSCP. Ini yang diubah adalah nilai R-nya. Jadi kan R itu kalau di Useley adalah nilai erosivitas hujan. Di sini semua nilai erosivitas hujan diganti dengan nilai faktor aliran.
atau aliran permukaan atau limpasan. Kalau tadi di Rusle itu walaupun aliran permukaan sudah dimasukkan, tapi dia tetap dimodelkan dengan menggunakan curah hujan, gitu ya. Nah, tetapi kalau di metode Musle ini benar-benar nilai R-nya yang nilai hujan itu diganti dengan nilai koefisien limpasan atau nilai Q atau debit limpasan yang terbentuk. Jadi memang benar-benar murni debit limpasan yang diukur. Sehingga rumusnya pun juga menggunakan nilai Q dan Qp gitu kan. Q dan Qp. Nah, beda tadi kalau yang Rusle kan walaupun dengan memanfaatkan air permukaan, tetapi yang dihitung tetap nilai presipitasi, walaupun yang digunakan presipitasi bulanan dan juga presipitasi tahunan seperti itu. Tapi kalau untuk yang metode Musle ini yang digunakan itu adalah nilai koefisien debit limpasannya langsung, yaitu nilai Q-nya, Q dan Qp yang digunakan seperti itu. Apa itu Q dan Qp? Q dan Qp, kalau yang 11,8 dan juga 0,56 ini sudah koefisiennya atau konstanta gitu ya. Q dan Qp itu apa? Q itu adalah total volume limpasan. Qp itu apa? Debit maksimum. Bedanya apa? Kalau Q total volume limpasan adalah teman-teman ya besarnya limpasan yang terbentuk ya ketika ada hujan terjadi dalam beberapa waktu. Kemudian volumenya berapa yang terbentuk limpasannya itu dihitung. Kalau Qp apa? Debit maksimumnya. Jadi ketika ada hujan maksimum dia bisa membentuk debit seberapa tinggi gitu. Debit limpasan seberapa tinggi atau menaikkan debit aliran permukaan seberapa tinggi itu adalah nilai Qp. Dan nilai Q dan Qp inilah yang diperhitungkan dalam perhitungan metode Musle seperti itu. Nah, untuk yang KLSCP sama penghitungannya dengan perhitungan untuk metode Usle seperti itu. Nah, sehingga metode Musle ini memang dikembangkan di wilayah iklim tropis yang dia memiliki apa? Memiliki nilai koefisien limpasan yang sangat tinggi gitu ya. Karena curah hujannya pun juga tinggi sehingga nilai Q dan Qp-nya juga tinggi. Sehingga itu dimodifikasi dengan menggunakan total volume limpasan dan juga debit maksimum seperti itu. Itu untuk Musle. Nah, itu kayak untuk Rusle dan juga Musle ya. Ini kemudian ada perbandingannya. Sebenarnya mana sih keunggulan dan juga kelebihan sudah saya tuliskan sebenarnya. Untuk Usle kelebihannya apa? Model ini tuh menghasilkan estimasi erosi yang baik jika dilakukan untuk interval jangka panjang. Ya memang karena Usle termasuk metode sederhana sehingga ketika kita ingin membandingkan dari antar tahun dengan jangka waktu yang panjang itu akan lebih bagus. Kemudian input data termasuk sederhana ya tadi saya katakan karena sangat sederhana sekali data-data yang digunakan itu sangat mudah didapatkan dan juga lebih sederhana perhitungannya. Nah, dan keunggulannya sampai sekarang itu masih sering diterapkan dan diterima di seluruh dunia. Ini karena memang metodenya sederhana sehingga banyak dilakukan. Tapi kekurangannya apa Usle? Yang ini tidak bisa mengukur sedimentasi karena dia hanya mempertimbangkan parameter-parameter yang bisa menghasilkan erosi sehingga nilainya pun adalah estimasi atau prediksi dan yang diprediksi itu hanyalah besarnya tanah yang hilang tapi tidak bisa untuk memodelkan seberapa besar sedimentasi yang terbentuk. Kemudian model Usle tidak menjelaskan proses penting dalam proses hidrologi. Karena apa? Karena tadi tidak mempertimbangkan aliran permukaan di metode Usle. Jadi dia murni hanya menggunakan curah hujan seperti itu. Kemudian tidak tepat untuk menggunakannya pada peta skala kecil dan bisa menyebabkan estimasi berlebihan jika subjektivitas penelitian ada berlebihan. Ya karena memang metodenya sederhana dan data yang digunakan pun ada data yang dalam cakupan iklim yang luas, curah hujan kan luas gitu, sehingga ketika itu dimanfaatkan untuk mengukur mungkin das atau wilayah yang kecil itu dia mesti akan overestimate nilai erosinya seperti itu. Itu kelemahan dari Usle. Kemudian tadi yang Musle modified keunggulannya model ini digunakan untuk memperkirakan erosi tahunan, karena ada yang memperhitungkan debit limpasan total volume limpasan bisa diukur dalam hitungan bulanan ataupun tahunan sehingga memang Musle ini bagus untuk tahunan. Kemudian model Usle menjelaskan proses penting hidrologi karena apa mempertimbangkan nilai debit aliran tadi saya katakan dia mempertimbangkan sudah menghitung nilai erosi itu besarnya laju erosi dengan mempertimbangkan nilai Q seperti itu. Nah, kemudian modelnya dapat mengukur jumlah sedimen diproduksi itu bisa karena dia mempertimbangkan debit limpasan.
Kekurangannya apa? Model ini tidak bisa digunakan untuk menghitung jangka panjang gitu. Kenapa ya? Karena memang metodenya cukup agak rumit untuk menghitung nilai Q kalau digunakan untuk jangka panjang. Kemungkinan perubahan yang bisa dihitung pun juga kita butuh waktu yang lama untuk menghitung periode yang jangka panjang. Berbeda dengan Useley, datanya itu data yang mungkin setiap hari itu diukur terus. Tapi kalau untuk debit aliran kan kita harus mengukur langsung gitu. Kemudian parameter yang cukup ribet. Nah, ini karena tadi ada nilai Q yang harus dihitung gitu nggih. Kemudian disarankan koefisien dalam persamaan Moseley sehingga estimasi diperoleh lebih tepat dan perencanaan akan lebih baik seperti itu. Kemudian untuk Rusley apa? Kelebihannya ini mampu menunjukkan jumlah pengendapan sama seperti Moseley ya. Kemudian Rusley hanya mampu memprediksi kehilangan tanah disebabkan oleh erosi lembar, tidak termasuk erosi parit ya. Karena memang Rusley masih sama seperti Useley, cuman dia dimodifikasi dinilai curah hujannya mempertimbangkan curah hujan yang bisa membentuk limpasan. Model Useley tetap banyak digunakan di Indonesia termasuk di Indonesia gitu nggih. Karena memang ini adalah revisi dari Useley. Model kelemahannya, model ini tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Model ini tidak bisa langsung menghasilkan prediksi hasil sedimen karena juga belum memperhatikan langsung nilai Q sehingga hasil sedimennya belum bisa dimodelkan. Rusley hanya mampu memprediksi kehilangan tanah disebabkan oleh erosi lembar, tidak termasuk erosi parit gitu ya. Karena kalau parit kan ukurannya sudah besar, jadi limpasan yang ukurannya sangat besar. Sementara tadi Rusley tidak mempertimbangkan sama sekali nilai Q, hanya tetap mempertimbangkan debit aliran permukaan tetapi dalam bentuk curah hujan, sehingga memang belum spesifik mengarah ke untuk yang menghasilkan erosi alur dan juga erosi parit seperti itu. Nah, itu adalah perkembangan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kondisi model erosi dari Useley. Jadi Useley, kemudian muncul Rusley, oleh Wismayer-Smith direvisi, kemudian muncul lagi Moseley, yaitu dimodifikasi oleh peneliti lain di wilayah lain seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan kaitannya dengan model prediksi erosi selanjutnya, yaitu yang dia berbeda. Tadi yang Useley kan lebih ke arah empiris, yaitu menggunakan parameter-parameter yang bisa menyebabkan erosi, kemudian dimodelkan sehingga ketemu laju erosi. Kalau Guess apa? Dia langsung memprediksi atau memodelkan erosi dengan mempertimbangkan nilai input dan juga output. Guess ini dikembangkan oleh Griffith University ya di Inggris, sama juga di Inggris. Jadi model ini berdasarkan pendekatan proses erosi yang mempengaruhinya, yaitu daya pelepasan partikel tanah oleh butir-butir hujan dan aliran permukaan sebagai agen utama penyebab erosi tanah. Jadi dalam metode Guess ini, dia juga selain mengakomodasi nilai daya pelepasan oleh hujan, dia juga mengakomodasi aliran permukaan yang sebagai agen penyebab erosi tanah, sehingga semua bentuk erosi itu bisa dimodelkan dengan Guess. Baik erosi percik yang dari hujan, erosi lembar dari limpasan permukaan, erosi alur yang dari aliran permukaan, parit yang dari runoff, itu semua bisa dimodelkan dengan nilai Guess seperti itu. Karena dia mempertimbangkan dua faktor ini, yaitu daya pelepasan partikel tanah oleh butiran hujan dan juga aliran permukaan. Kemudian model ini mempertimbangkan tiga proses yang berperan, yaitu ada proses pelepasan, detachment, proses pengangkutan transportation, dan juga proses pengendapan atau deposisi. Itu sama kalau kita belajar tentang erosi di awal ya, menurut Rose. Kemudian model prediksi erosi ini sifatnya event based, jadi event based model untuk erosi lembar. Namun demikian model tersebut diaplikasikan untuk erosi alur. Jadi modelnya untuk erosi Guess ini dia tuh hanya mempertimbangkan kondisi erosi saat itu saja. Jadi event based, tidak dalam seperti Useley. Useley kan tidak event based, tetapi Useley lebih ke arah erosi yang dia sifatnya lebih panjang waktunya dalam lingkup tahun, bulan seperti itu. Tapi kalau ya guys ini dia lebih ke event based. Jadi kondisi saat itu, erosi yang terjadi saat itu seberapa besar. Kemudian model ini dapat pula dianggap sebagai semi static model karena erosi dapat diprediksi per kejadian hujan, event by event tadi saya katakan gitu nih. Jadi memang untuk yang erosi Guess ini dikembangkan ketika hujan sekian, dia bisa menghasilkan erosi sekian. Ketika hujannya di saat itu dia nilainya sekian, ke potensi terjadinya erosi juga sekian. Itu yang digunakan untuk metode Guess seperti itu perhitungannya.
Nah, untuk rumus empirisnya nilai SL atau untuk prediksi erosi goes ini adalah 2700 kalikan lambda kalikan S kalikan CR kalikan Q. Jadi ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Ini rumusnya sudah berbeda ya dengan yang rumusnya tadi yang metode Useley. Karena memang ini dia modelnya basisnya adalah kejadian langsung atau event base yang terjadi sekarang, bukan seperti Useley. Useley kan kita memprediksi di suatu wilayah dia bisa menghasilkan erosi berapa dengan kondisi parameter-parameter yang seperti ini. Tetapi kalau GOES lebih ke arah bagaimana ketika kejadian hujan itu terjadi dengan nilai sekian, dia itu bisa menghasilkan erosi seberapa besar seperti itu. Nah, kemudian apa saja nih nilai SL itu adalah total tanah yang hilang ya. Itu 2700 adalah konstanta kalikan lambda. Lambda itu apa? Efisiensi pengangkutan. Jadi kalau mempertimbangkan transportasi, maka efisiensi pengangkutan dihitung. Jadi seberapa besar suatu air itu dia bisa efisien untuk mengangkut sedimen yang ada di suatu tempat atau suatu wilayah, itu bisa digunakan untuk perhitungan dalam erosi GOES karena dia mempertimbangkan proses transportasi. Kemudian ada nilai S yang dipertimbangkan juga, yaitu kemiringan lahan sama seperti Useley. Kemudian ada nilai CR. CR itu adalah nilai persentase penutupan lahan. Jadi sama seperti yang Useley C, tapi kalau ini hanya di persentase. Karena apakah di suatu wilayah mungkin saja tutupan lahannya itu bisa bervariasi, sehingga perlu dipresentase yang banyak yang pohon-pohonan atau banyak yang lahan terbangun atau banyak yang apa, itu juga perlu dipresentase kalau di GOES. Dan yang terakhir yaitu nilai Q, yaitu airan permukaan atau volume permukaan, total debit airan permukaan yang digunakan. Nah, ini untuk tahap prosesnya ya. Tahap prosesnya teman-teman nanti silahkan bisa untuk melihat sendiri. Jadi mulai menghitung nilai runoff-nya dulu, kemudian dari nilai runoff nanti bisa digunakan untuk menghitung topografi, untuk menghitung soil properties, kemudian untuk menghitung sedimen contact transport limit, kemudian untuk menghitung erodabilitas, sampai nanti memodelkan untuk nilai penggunaan lahan, untuk menghitungkan apa itu dari lahan itu dia bisa untuk menghitung kejadian tanah yang hilang itu seberapa besar, kemudian sampai ke nanti dimodelkan dengan total runoff seperti itu. Nah, kemudian kelemahan dan keunggulannya apa? Kelemahan dan keunggulannya kalau dibandingkan Useley, model GOES ini lebih bisa mengakomodasi fungsi filter sedimen ya, karena memang metode GOES ini memperhitungkan juga bentuk airan yang keluar, yaitu berupa sedimen itu sendiri. Selain dari debit limpasan, apa itu GOES itu juga memperhatikan sedimen karena ada nilai Q yang dihitung, sehingga bisa kita tahu dengan nilai debit sekian, limpasan sekian, dia bisa mengangkut seberapa besar sedimen, sehingga yang nanti terendapkan pun juga bisa kita modelkan. Kemudian terdapat 3 parameter yang dipengaruhi oleh penggunaan lahan ya, yaitu ada koefisien Melling atau kekasaran yang nanti digunakan untuk menghitung ya, presentase penutupan lahan, faktor penutupan permukaan lahan yakni CS dan juga KS, itu yang nanti juga akan dihitung seperti itu. Kemudian faktor erodabilitas pada model ini lebih pasti dibandingkan dengan model pada Useley yang berhubungan dengan kekuatan tanah. Kenapa ya? Karena memang untuk erodabilitas kemarin di Useley itu kan kita hanya mempertimbangkan dari jenis tanahnya dan juga sifat-sifat tanahnya. Tapi kalau ini untuk perhitungan untuk nilai erodabilitas, dia juga mempertimbangkan yang namanya faktor apa itu efisiensi pengangkutan. Jadi soil properties nanti digunakan untuk menghitung nilai koefisien kekasaran dan juga lambda atau untuk efisiensi pengangkutan. Seberapa besar ketika kondisi kekasarannya seperti ini, kondisi tanahnya seperti ini, dia bisa mengangkut sedimen seberapa jauh seperti itu. Erodabilitas pada model ini merupakan gabungan dari karakteristik infiltrasi, jadi kemampuan tanah untuk menyerap air itu sendiri, koefisien kekasaran Manning atau kekasaran permukaannya, kecenderungan alur agregat tanah terhadap air curah hujan, dan juga kecenderungan tanah terhadap erosi, itu yang dihitung.
Nah, sehingga memang kalau GOES ini memang kalau kita ingin berbicara memodelkan erosi dalam lingkup kecil dan juga sifatnya event based atau kejadian yang terjadi saat itu, maka memang GOES lebih reliable atau lebih menghasilkan nilai yang realistis dibandingkan yang usually. Tapi kalau ini dimanfaatkan untuk yang lingkup lebih luas, GOES itu memang agak susah. Kenapa? Karena memang data yang digunakan itu sangat banyak, kemudian harus detail dan seterusnya, sehingga ketika mau dimanfaatkan yang luas itu akan susah. Tetapi ketika untuk useless bisa digunakan untuk cakupan yang lebih luas seperti itu. Nah, ini kemudian karakteristiknya perbandingan antara useless dan juga GAES. Secara temporalnya kalau user itu sifatnya statis, yaitu simulasi pada rata-rata tahunan ya. Sementara GAES itu semi statis karena dilakukan per kejadian. Jadinya itu kalau user kan tadi hanya tahunan, hanya bulanan seperti itu, sehingga secara temporalnya dia hanya bisa itu. Tapi kalau GAES sifatnya dia semi statis yang dilakukan per kejadian. Kalau persamaannya usually itu dia menggunakan persamaan empiris berdasarkan data-data parameter. Kalau yang ini physically based, yaitu meskipun empiris juga digunakan tapi dia sifatnya kejadian saat itu. Kemudian prosesnya kalau usually itu implisit, tidak dapat mengisolasi atau memisahkan pengaruh dari variabel-variabelnya, baik itu yang berupa kondisi detachment, kemudian transport dan juga anunya itu bisa dipisahkan kalau yang diproses. Kalau yang eksplisit, kalau yang GAES itu sifatnya eksplisit karena apa, memungkinkan untuk bisa setiap variabel itu dihitung. Jadi detachmentnya besarnya berapa, transportnya berapa, seterusnya juga bisa dihitung. Nah, kemudian kompleksitas kebutuhan data, kalau usually itu simpel, sederhana. Kalau yang GAES jelas lebih kompleks karena dia harus mempertimbangkan beberapa aspek macam-macam geostatistik, menggunakan parameter-parameter yang modelkannya itu tidak hanya sekali jadi seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya, kalau usually bisa untuk cropland, untuk rangeland dan juga hutan. Kalau yang GAES juga sama. Keterbatasannya untuk yang usually itu ketidakakuratan untuk area-area tanpa kalibrasi lapangan ya. Jadi untuk yang useless memang tidak butuh untuk kalibrasi lapangan, yaitu tidak bisa digunakan untuk kondisi yang keadaan erosi gali. Jadi masalahnya adalah untuk multiple land use pada suatu kemiringan lahan kadang-kadang overestimasi. Tadi saya katakan useless ya, terutama untuk digunakan untuk lahan yang kecil, tidak bisa digunakan untuk prediksi sedimen deposisi, tidak bisa untuk menghitung distribusi spasial sedimen pada lereng bukit atau hill slope. Tetapi kalau yang GOES bisa untuk berbagai macam hal, jadi ya hasilnya tidak terlalu overestimate, tidak untuk menghitung prediksi sedimen juga bisa dan seterusnya. Keuntungannya kalau useless sederhana, tetapi ketika digunakan masih banyak tadi over prediction seperti itu. Tapi kalau GOES divalidasi untuk negara-negara tropis, yaitu menggunakan runoff untuk menghitung erosi. Memang berkembangnya kalau GOES itu di daerah tropis. Kemudian kalau fasilitas komputernya bisa ya atau tidak. Kalau yang outputnya itu usually itu adalah hanya nilai besarnya tanah yang hilang per unit per area. Tetapi kalau GAES itu bisa sampai ke konsentrasi sedimen per kejadian hujan seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan mendasar. Jadi memang usually dan GAES itu sangat berbeda jauh. Kalau usually itu dia sifatnya hanya untuk menghitung kejadian kehilangan selama jangka waktu tertentu. Kalau GOES dia bisa event based atau kejadian saat tertentu dan seterusnya. Nah, ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi kita belajar terkait dengan beberapa modal prediksi ya, termasuk dari perkembangan usually, ada Rusley dan juga Musley, dan juga ada satu perbandingan lagi modal prediksi erosi yang sifatnya event based atau yang semi static, yaitu dengan model GOES. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa ketika nanti disuruh untuk memodelkan erosi di suatu tempat, dilihat dulu karakteristik tempatnya. Kalau dia cenderung luas hanya untuk
mengetahui kejadian tahunan atau bulanan bisa pakai Usually yang sederhana. Tapi ketika daerahnya detail, cakupannya sempit, ingin menghitung nilai benar-benar kejadian erosi bisa memudahkan dengan QSS, tergantung dari kebutuhan itu sendiri. Oke, semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Silakan nanti jika ada yang mau ditanyakan melalui forum yang saya buat di Psikologi. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.